Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPL PPG ke-6 dalam jabatan 2 tahun 2022 by Slamet Suparman, dosen pembimbing Dr. Agung Wirnano MM dengan guru pamong Khorol Soleh SPD MM. Slamet Suparman adalah mahasiswa Universitas Negeri Malang PPL PPG kedua dengan tema menganalisis penggunaan mesin pembayaran non-tunai, kartu kredit dan kartu debit. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? BDB? Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, walaupun di siang hari ya. Segala pujian yang milik Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga di kesempatan yang baik ini pula kita masih bisa dipertemukan lagi walaupun di akhir pembelajaran, karena ternyata belajar itu dari lahir sampai nanti wafat ya. Jadi terus tetap dan semangat belajarnya. Oke, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kali ini yang melanjutkan pembelajaran kemarin, di mana kemarin adalah kita bagaimana untuk ya tentang tunai dan non tunai. Sekarang nanti akan kita bahas untuk kartu debit, kartu kredit sama mesin edisi. Namun lainnya satu ya. Nah, oh satu aja. Afni mana Afni? Oke, Anissa, kami selalu ya bahwa di sebuah usaha yang cukup modern, ya terutama mungkin mall dan sebagainya, itu memang tidak lepas nanti yang namanya menggunakan kartu ya, baik kartu yang debit sama kartu kredit. Ya, karena memang proses pembayaran yang dilakukan itu menggunakan proses pembayaran yang bahwa pada dasarnya setiap kali kita untuk pembelian dan penjualan yang dilakukan untuk modern itu memang sudah menggunakan sistem non tunai ya, sehingga pada akhirnya nanti pada saat ini kita pembelajarannya adalah yang pertama kita akan bagaimana menjelaskan tentang mesin edisi nanti ya. Oke, yang kedua adalah bagaimana nanti menjelaskan tentang kartu debit dan kartu kredit. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana kita menganalisa penggunaan mesin pembayaran tunai dan non tunai. Oke, saya akan bagikan LKPG ya. Sama saya bagikan kartu debit sama kartu kredit untuk kalian amati ya. Dan kalian lihat dengan seksama ya. Sehingga nanti
akan lebih paham tentang kartu kredit dan kartu debitnya. Nanti digabung ya ini sama kayak kemarin, oke? Itu ada permasalahan yang akan kalian selesaikan, yaitu sebagai seorang pengusaha. Dan nanti akan saya bagikan. Ini ada kartu kredit dan kartu debit. Jadi satu kelompok ada dua kartu, yaitu kartu debit sama kartu kredit ya. Nanti kalian amati bedanya maksimal. Silahkan kalian amati itu ada kartu kredit dan kartu debitnya. Kemudian kalian tuangkan dalam yang pertama adalah mesin pembayaran transaksi non tunai. Kalian diperhatikan ke depan semuanya. Mesin yang dipakai untuk pembayaran non tunai yang akan kita pelajari kali ini adalah EDC. Apa itu EDC? Electronic Data Capture. Apa itu? Merupakan, silahkan baca, tetapi dia pasti ada fasilitas yang lain, karena nggak mungkin edisi aja bisa dipakai, tetapi pakai kartu. Kalau ini namanya kartu kredit, yang ini adalah kartu debit. Kalian sudah saya bagikan semua kartu debit sama kartu kreditnya ya. Tadi kalian sudah amati dan cermati bagaimana kartu kredit maupun kartu debitnya. Oke, berarti nanti pada saat prosesnya edisi dipakai dan digunakan dengan gesekan kartu. Itu ada 6 digit. Oke, sebaiknya digitnya itu jangan menggunakan tanggal lahir, bulan sama tahun, karena itu sangat gampang sekali untuk bisa diketahui oleh orang lain. Ya, kalau konfirmasi ke bank itu akan ditanya. Ya, walaupun lewat telepon ditanya namanya lengkap siapa, tanggal lahirnya berapa, kemudian nomor kartunya itu ada di sini nih, nomor kartu. Biasanya nomor kartu itu 16 digit semuanya. Sekarang itu udah 19 digit semua, nomor KTP, nomor KK ya, dan nomor kartu itu 16 digit. Kemudian ada biasanya nomor HP ditanyakan, dan yang terakhir sebagai kunci atau password, keywordnya orang bank itu nanya itu pasti ada nama gadis ibu kandung. Kenapa? Karena tidak ada yang lahir dari dua rahim. Benar atau salah? Sekarang kartu debit dan kartu kredit. Kalian sudah pegang semua? Sudah ya. Ini saya sudah bagikan satu-satu, tapi nanti jangan lupa dikembalikan ya. Namanya nggak timbul, beda sama kartu kredit. Kita lebih elegannya. Ya, padahal kartu utang. Kalian artinya kalau punya kayak gini, itu punya utang. Merupakan kartu plastik yang diberikan bank kepada nasabah. Contohnya kartu debit dan kartu kredit. Oke, kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Masih di kartu debit dan kartu kredit. Oke. Nah, memang kartu debit sama kartu debit itu adalah selalu berpasangan. Sama siapa? Sama mesin. Baik mesin ATM maupun mesin edisi. Edisi itu bisa dikatakan mesin ATM ini memang udah otomatis ya. Kalau memang dia buka, itu adalah salah satu fasilitas. Kalian buka rekening, itu fasilitasnya adalah mendapatkan kartu ATM atau kartu debit ya, tanpa diminta. Loh, boleh nggak? Kalau misalkan kita nggak mau pakai, boleh. Tapi biasanya kalau kalian nggak ada kartu ATM, ya kalian agak repot. Kalau butuh waktu sewaktu-waktu, butuh duit sewaktu-waktu, bukan butuh waktu sewaktu-waktu ya. Butuh duit sewaktu-waktu itu kalian repot. Ternyata kalian butuh malam-malam, coba tabungan ada giro ya. Oke. Yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai transaksi, baik itu di mesin ATM ataupun nanti di toko-toko yang dia menyediakan atau namanya mesin edisi. Jadi tinggal gesek. Oke. Paham sampai sini? Ada yang mau ditanyakan tentang kartu
debit atau ATM. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya. Maksudnya? Oke. Ya. Kalau kalian menggunakan kartu kredit, kalau cuma gesek ya untuk bayar bisa nggak? Ya bisa, karena memang itu adalah fasilitas yang dia miliki untuk membayar ataupun dia untuk menggunakan cara tunai. Tetapi kalau kartu kredit itu biasanya fee-nya itu cukup besar karena yang dihitungkan dari pemakaiannya seperti itu ya, jadi bahkan nggak pernah ada selesainya. Oke, seperti itu San. Ada lagi? Kalau kartu debit itu adalah kartu ATM. Kalau dia pakai nggak kena bunga. Kenapa nggak kena bunga? Karena itu sumber uangnya adalah milik pribadi. Ini kartu tabungan. Ibaratnya kartu ATM itu kartu tabungannya kita. Kalau kartu kredit adalah kartu pinjaman kita. Jadi kalau kita pakai itu kita aslinya pinjam. Kalau ini pakai ya nggak apa-apa, orang duit kita gitu ya. Tapi kalau ini ya boleh dipakai, tetapi resikonya dia punya pinjaman, utang gitu ya. Paham ya? Jadi hati-hati walaupun nanti kalian punya kartu kredit, kalau dipakai untuk yang hal bermanfaat yang sangat mendesak. Oke, sampai sini. Oke, di sini ada masa expirednya. Ya, coba diperhatikan, silakan disimak masing-masing kartu debit dan kartu kreditnya. Itu biasanya ada jangka waktunya. Berarti kalau lewat jangka waktu itu harus diperbarui atau diperpanjang, baik kartu debit maupun kartu kredit. Ya, kalau hilang Pak, kalau hilang harus dilaporkan dan bikin baru, dan biasanya kena biaya. Iya kan, uangnya bukan ada di kartu, tapi ada di nomor rekening. Oke, ada lagi? Kalau tidak diperbarui, itu nanti pada saat mau dipakai, itu dia nggak bisa digunakan. Enggak, uangnya nggak hangus. Tetap uangnya ada di situ. Kalau kartu kredit kan kartu utang. Kalau mau seperti itu, mending konfirmasi untuk tidak diperpanjang. Seperti itu. Pernah biaya enggak? Enggak kalau nggak dipakai. DP dengan penghasilan tertentu. Seperti itu. Ada lagi? Karena sangat menarik ya. Ya karena kita cuma bawa kayak gini ternyata bisa belanja banyak. Ya, bisa kelihatan. Kalau bawang segepok, orang tahu semua. Intinya kalau kartu debit itu aslinya tabunganmu, tapi bentuknya sudah dimasukkan ke kartu. Jadi nggak usah bawa buku juga nggak apa-apa. Kalau buku kan ada, tetapi kalau ngambil harus di counter teller, betul nggak? Harus di bank, ya kan? Jadi bukunya nggak usah dibawa kemana-mana, kecuali kalian mau ngambil atau setor melalui counter teller. Oke, sekarang lebih praktis lagi, karena ada kartu, ya, ngambilnya tinggal gesek pakai kartu. Baik kalian mau tarik tunai maupun mau setor tunai, itu semuanya bisa. Cuma memang ada mesin-mesin yang belum bisa digunakan untuk setor tunai. Jadi cari mesin yang digunakan untuk kartu debit pengganti uang tunai ya, yang lebih praktis. Jadi saya bawa uang 100.000, tapi kalau saya bawa kartu ini ada uangnya 3 juta, ya udah nyantai, masuk ke mall tinggal kasihkan. Bahkan di ATM sekarang ada yang menggunakan transaksi tanpa kartu, tapi yang penting kalian hafal nomor rekeningnya. Di samping banking ada yang tanpa kartu tapi nggak masukin kartu, pencet tanpa kartu tapi harus paham nomor. Kita lanjut. Oke, manfaat dari kartu ATM memberikan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi via ATM. Ya, ada penarikan tunai, transfer antar rekening, ya, antar bank dan sebagainya. Ya, berbelanja dan sebagainya. Ya, karena memang sekarang di tempat-tempat perbelanjaan itu sudah banyak menyediakan kartu. Pernah cas nggak sih?
Ada yang menerapkan kena cas tambahan di administrasi pembayaran menggunakan uang tanpa menggunakan uang tunai. Jadi nggak perlu bawa uang, tapi ini bisa dikasihkan. Sebenarnya fungsinya sama pada saat dia kasihkan kepada kasir. Mau pakai apa nih? Mau pakai ATM, kartu debit, atau mau pakai kartu kredit sama. Cuma nanti pada saat prosesnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena ini uang pribadi kita, ini uang pinjaman. Ya kalau uang pribadi kita daripada malu ya, oh ternyata nggak punya duit, kasihkan kredit ini ya. Ya kan? Ya udah kan saja bisa nggak? Bisa. Tetapi yang tadi saya bilang pokoknya masih tetap utuh. Mau selesai kapan? Kan gitu. Ya nanti menumpuk gitu ya. Apalagi kalau gaya hidupnya sudah mewah. Nanti ininya jebol kartu kreditnya. Itu adalah fasilitas dari pembukaan rekening. Maka kalian dikasihkan kartu ATM. Tapi kalau kartu kredit nggak punya rekening yang bersangkutan, itu nggak masalah. Karena itu adalah permintaan dari nasabah atau dari orang yang menginginkan memegang kartu kredit. Loh kok bisa Pak nggak punya rekening? Iya, ini nanti munculnya adalah rekening pinjaman. Kalau digunakan, bukan rekening tabungan. Paham ya? Paham. Ini harus buka rekening dulu, kalau ini nggak perlu. Tapi sama-sama ada duitnya. Tergantung dari pengajuan. Kalau ini pengajuannya pelapor disetujui berapa, kalau yang ini nabungnya berapa. Seperti itu. Saldo ya. Oke, yang ketiga adalah pemakaian kartu. Kartu debit itu adalah kartu tabungan, sedangkan kartu kredit adalah pinjaman. Jadi kalian harus dibedakan, harta ini utang. Ya mending saya punya harta daripada saya punya utang. Atau yang penting punya utang tapi nggak punya harta. Kan? Kalau orang sekarang kan ya nggak, saya nggak tahu mau utang apa-apa, yang penting ada. Ya utang soal belakang. Ya nanti tiba-tiba ditelepon sama debt collector. Ya kalau cuma ditelepon, kalau ditatangi. Kan biasanya kan malam-malam. Ciri-ciri debt collector tinggi, besar, hitam. Ya kan? Kotak gitu ya. Botak ya. Dan biasanya dia pakai jaket kuning. Jadi kalau saya berangkat pakai jaket kuning jangan dikira debt collector ya. Dia mirip tukang ojek ya. Ya, kalau kartu kredit itu ada yang namanya kartu gold. Kartu kredit ada kartu gold, platinum ya. Dan variasinya banyak. Kalau kartu debit itu nggak ada variasinya. Datar-datar saja. Kan kalian kalau perlu tantangan ya kartu kredit, gitu ya. Bukan. Artinya di sini bentuk kartunya yang sangat lebih bagus, lebih elegan dan sebagainya. Tapi utang, gitu ya. Tapi kan orang lain nggak tahu kalau saya punya utang, ya. Artinya keren, pakai dasi lagi. Kira eksekutif, ternyata dasinya juga pinjam ya. Utang juga dasinya ya. Oke. Kemudian yang kelima adalah limit penggunaan. Ya, debit tidak menerapkan limit. Oke. Tidak menerapkan limit kalau ini. Kalau kita punya saldo berapapun nggak ada limit. Paling setoran minimal yang disimpan di sini. Kalau setoran minimalnya 50 ya yang 50 nggak bisa diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang beranggotakan saya Raisa Ramadan, Saya Anies Damaya. saya Asna Nurfianti, Saya Astiani Rahayu. Saya Lani. Ya, pertanyaan petunjuk. Diskusi dengan kelompok Anda, saudara sebagai seorang pengusaha yang mempunyai usaha retail ingin mengembangkan sayapnya dalam pelayanan yang lebih ekselen lagi, yaitu memberikan fasilitas untuk tokonya dengan kelengkapan alat bayaran yang berbariskan non tunai, sehingga setiap transaksi yang dilakukan dapat dilayani. Langkah konkret apa yang saudara lakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan apa saja yang perlu saudara siapkan untuk mengadakan hal tersebut, silakan tuangkan dalam lembaran diskusi.
Silakan. Ya, untuk hasil diskusi kami yaitu bekerja sama dengan provider bank untuk mendapatkan alat mesin edisi. Provider sendiri artinya adalah pihak ketiga dari suatu bank yang menyediakan mesin edisi. Karena biasanya pihak bank belum tentu menyediakan mesin edisi. Kelebihan dari mesin edisi yaitu: 1. Mempermudah konsumen dalam melakukan pembayaran karena konsumen tidak perlu membawa uang tunai. 2. Meminimalkan risiko negatif dan mencegah terjadinya pembayaran dengan uang palsu. 3. Menghemat banyak waktu dan tenaga kedua belah pihak. Tolong yang lain diperhatikan ya. Ya, silakan. Terus. Ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau cukup ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah disampaikan dan sudah presentasikan. Kita tutup untuk pertemuan kali ini. Ya. Saya akan berikan kesimpulan bahwa pada dasarnya, ya, karena waktunya menit, jadi tidak ada video ya. Oke, pada dasarnya saya simpulkan untuk kartu kredit dan kartu debit, maka kalian itu bisa memperolehnya dengan gampang. Karena kartu debit itu adalah fasilitas untuk pembukaan rekening. Jadi setiap bank, terutama bank swasta dan bank nasional ya, mohon maaf kalau fasilitas dan memudahkan transaksi oleh nasabahnya setiap waktu dan setiap. Oke, kalau kartu kredit itu adalah sarana ataupun permintaan untuk dia pinjaman tapi menggunakan berbasicnya kartu. Tapi biasanya pinjamannya juga sama bank. Banknya itu bank nasional atau skalanya nasional, bukan bank BPR, nggak ada. Bank Perkreditan Rakyat, apalagi kartu kredit nggak ada ya. Jadi pengajuannya nanti kalau kartu kredit itu biasanya dilampirkan sama slip gaji ataupun usaha, berarti ada SIUP dan PDP. Seperti itu. Plafonnya tergantung daripada pengajuannya sama penghasilannya. Ya, kalau intinya berarti kalau kartu debit adalah kartu simpanan, tapi kalau kartu kredit adalah kartu pinjaman. Jadi sangat beda sekali, sumbernya berbeda. Yang ini adalah harta kita, yang ini adalah utang kita. Kemudian untuk pembelajaran berikutnya kita akan praktekkan apakah nyambung nggak sih antara kartu debit, kartu kredit dan mesin edisi, terutama mesin edisi yang online. Ya, jadi dia disambungkan untuk transaksi. Seperti itu ya, nanti akan kita banyak prakteknya. Oke, untuk hari ini ada enggak karena suasana di kita ternyata mendung sekali gitu ya. Oke, kalian hati-hati karena udah sore, pulang harus hati-hati. Saya bilang sedia payung sebelum hujan. Kalau kalian pakai motor, sedia mantel sebelum naik motor. Jangan sudah naik motor pakai mantel, jatuh. Ya kan? Jadi pakai mantel dulu. Ya, seperti itu. Tidak ada pertanyaan ya, cukup ya. Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, nanti bisa disambung kembali berikutnya untuk pelajaran berikutnya. Karena ini udah sore, yang aslinya kalian sudah pulang, ya silakan nanti ada wedangannya dihabiskan dulu biar kalian agak hangat gitu ya. Itu mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika